Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya men-share video presentasi saya yang berjudul Kontrak Hulu Migas dan implikasinya terhadap daya tarik investasi di suatu negara. Presentasi ini tentunya tidak saja ditujukan bagi rekan-rekan di sektor hulu migas, tapi juga bagi rekan-rekan yang tidak terkait langsung, namun tertarik untuk memahami lebih jauh tentang kontrak hulu migas. Pada kesempatan ini, saya akan juga mengulas plus minus dari sistem gross split yang cukup ramai dibicarakan dalam 2-3 tahun terakhir ini. Sebelum memulai, saya menyampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa presentasi yang saya paparkan ini merupakan pendapat pribadi saya. Saya beruntung karena sebelumnya sempat mendapatkan penugasan selama lebih kurang 7 tahun di Divisi Riset Sekretariat OPEC di Wina, Austria, yang kebetulan pekerjaan hari-harinya adalah menganalisa perkembangan kontrak hulu migas global. Oke, saya mulai dengan klasifikasi kontrak di hulu migas yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang gambar ini sendiri saya quote dari bukunya Daniel Johnston. Pada prinsipnya pengaturan kontrak hulu migas antara negara tuan rumah dengan investor dapat dibagi dua menjadi sistem konsesi dan sistem kontraktual. Sistem kontraktual sendiri kita dibagi dua lagi yaitu production sharing dan service contract. Service contract terdiri dari pure service contract dan risk service contract. Selanjutnya, pada slide ini saya ingin menunjukkan flowchart sederhana dari sistem kontrak hulu migas tersebut. Ada 3 jenis sebagaimana ditunjukkan slide sebelumnya, namun di sini saya buat 4 dengan menambahkan PSG Indonesia di sini, karena ada perbedaan antara PSG di dunia dan PSG Indonesia. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan yang paling kiri, yaitu sistem konsesi. Sistem konsesi. Pada sistem ini, bagian penerimaan pemerintah ada 2 komponen yang berwarna merah muda, yaitu royalti dan pajak. Makanya sistem konsesi ini sering disebut sistem royalty tax, karena ada 2 komponen yang menjadi penerimaan negara. Sedangkan pada sistem PSG, ada 3 komponen bagian penerimaan negara, yaitu royalti, kemudian bagi hasil negara, dan tentunya juga ada pajak di sini, pajak penghasilan. Ini yang membedakan dengan sistem konsesi, di mana tidak ada bagi hasil. Pada sistem konsesi di sini tidak ada bagi hasil ya. Di sini hanya ada royalti dan tax atau pajak gitu ya. Oke. Di Indonesia ada sedikit berbeda karena di Indonesia tidak mengenal royalti gitu ya. Namun menggunakan istilah FTP di sini, FTP atau First Trend Petroleum. Secara hierarki FTP bagian negara, sini FTP bagian negara, ini sama dengan royalti sebenarnya. Di sini kan sama dengan royalti. Bedanya FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor, di mana besar pembagiannya sama dengan bagi hasil itu sendiri. Nah, bagaimana dengan sistem service contract? Kalau sistem service contract relatif lebih sederhana, karena setelah memperoleh pemulihan biaya, setelah biaya dipulihkan di sini, maka semua menjadi bagian negara, gitu ya. Kontraktor selanjutnya dapat imbalan atau fee dari jasa yang telah diberikan tersebut, dan fee ini juga tentunya akan membayar pajak. Selanjutnya ada istilah yang penting dalam memahami perilaku kontrak hulu migas, yaitu front-end loaded system, here, di sini, dan back-end loaded system, di sini. Slide ini memberikan ilustrasi perbedaan antara kedua sistem tersebut. Pada sistem yang pertama, yang front-end loaded ini, diasumsikan bahwa sebagian besar pembayaran oleh perusahaan migas kepada negara dalam bentuk pembayaran yang
tidak ada sangkut pautnya dengan keuntungan. Jadi di sini kalau misalnya di sini ada keuntungan, jadi ini pembayaran-pembayaran yang di sebelah sini ini yang tidak ada hubungannya dengan keuntungan. Seperti signature bonus, discovery bonus maupun royalty here. Sementara pada sistem back and loaded system berlaku sebaliknya, di mana sebagian besar bagian penerimaan pemerintah, kalau di sini profit gitu ya, bagian penerimaan pemerintah diperoleh dari pajak gitu ya. Artinya ini berhubungan dengan keuntungan, baik income tax maupun additional tax. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa secara teoritis suatu sistem kontrak migas dapat menghasilkan government take yang sama. Dapat memberikan government take yang sama di sini. Kalau misalnya kita lihat ya, di sini sistem front end loaded dan back end loaded, di sini kita lihat bahwa katakanlah misalnya di sini government take-nya ada 82%, di sini juga sama-sama memberikan 82% dari sisi government take. Sekarang pertanyaannya, seandainya Anda investor, maka sistem mana yang Anda lebih sukai? Front end loaded atau back end loaded? Oke, clear ya. Bagi investor, sistem ini, back end loaded ini, jelas lebih menarik. Jadi konsep ini sangat penting untuk dipahami oleh pihak yang mendesain kontrak migas. Jangan sampai tujuan menarik investor, tetapi sistem kontrak yang diperkenalkan malah yang bersifat front end loaded seperti ini. Sesuatu yang otomatis kontradiktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik gross split. Kenapa muncul gross split ini? Sebenarnya, diskusi gross split ini sudah lama sekali. Pada tahun 2006, saya ingat ketika saya masih di OPEC, kami waktu itu di mailing list sudah cukup intens diskusi pros cons dari sistem gross split ini. Pemicu utamanya sebenarnya karena ada kesalahpahaman atau misunderstanding ya mengenai cost recovery. Sehingga selalu muncul ide mencari suatu sistem yang tidak ada cost recovery-nya. Disinilah kemudian timbul misleading. Oke, coba kita lihat slide berikutnya supaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Slide ini memberikan gambaran bahwa dari semua sistem kontrak migas tentu semua ada biayanya. Kalau sini biaya, ini semua ada biayanya. Bedanya hanya di mekanisme dan istilah. Pada sistem PSC dan SC, service contract sini gitu ya. Biaya yang sudah terjadi dipulihkan melalui mekanisme cost recovery. Jadi kalau yang merah ini mekanisme cost recovery. Jadi yang biaya-biaya merah ini dipulihkan melalui mekanisme cost recovery. Artinya bahwa biaya hanya boleh dibebankan setelah disetujui oleh pemerintah. Kalau di Indonesia oleh SKK Migas. Pada sistem konsesi seperti ini, mirip model bisnis secara umum. Artinya semua biaya ini yang dikeluarkan dapat langsung dibebankan oleh perusahaan. Dari sisi perusahaan tentu mereka lebih nyaman dengan sistem konsesi ini. Karena tidak perlu persetujuan pemerintah. Namun, sebenarnya dengan tidak ada pengawasan tersebut, peluang oknum untuk dalam tanda kutip ugal-ugalan malah lebih besar terjadi pada sistem konsesi ini. Bahwa benar, dengan adanya kenaikan biaya, semakin berkurang pula bagi hasil dalam sistem PSC misalnya. Dengan naiknya biaya, maka tentu bagi hasil akan semakin turun. Bagi hasil ini, sehingga tugasnya adalah bagaimana pengawasan memastikan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan, yang di sini, biaya-biaya di cost recovery mekanisme ini dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan atau good engineering practices. Pada sistem konsesi pun, apabila biaya membengkak, kalau di sistem konsesi, kalau biaya ini membengkak, karena oknum kontraktor ugal-ugalan karena tadi tidak ada pengawasan, penerimaan negara pun akan berkurang. Karena pajak, di sini pajak akan turun otomatis gitu ya. Karena adanya pembengkakan biaya tadi, karena keuntungan perusahaan sendiri di sini berkurang, otomatis pajak juga akan berkurang. Jadi, apapun sistemnya, kalau biaya membengkak, maka penerimaan negara
tentu akan menurun, baik di konsesi, PSG, maupun service kontrak. Oke, sekarang kita masuk ke konstruksi flowchart dari sistem gross split. Gross split itu sendiri secara hierarki aritmatik dalam bentuk flowchart sama persis dengan sistem konsesi. Jadi besaran royalti di sini sama dengan total split bagian negara. Karena di gross split kan langsung dibagi total split bagian negara, dan di sini ada total split bagian kontraktor kan. Oke. Pada slide ini saya tampilkan besaran royalti di beberapa negara. Data saya kumpulkan dari publikasi Ernst & Young ini ya, yang berjudul Global Oil and Tax Guide, yang setiap tahun mereka update. Kalau kita lihat rata-rata royalti di dunia hanya sekitar ini 12% ya, 12%. Pada sistem PSG cost recovery di Indonesia, royalty rate ini identik dengan FTP bagian negara, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yang mana besarannya masih lumayan kompetitif di sini ya. Kalau Indonesia di sini range-nya masih masuk kompetitif karena masih masuk rata-rata global, di bawah rata-rata global. Bagaimana dengan sistem PSG gross split? Sebagaimana disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa split bagian negara pada sistem gross split itu identik dengan royalti ini. Ya. Artinya kalau split bagian negara tersebut lebih besar dari rata-rata royalti, misalnya 20% atau 25% atau di sini, maka bagi kontraktor fiskal tersebut cenderung kurang menarik atau kalah kompetitif. Sekarang kita masuk ke kontraktor split pada PSG gross split. Jadi ada 3 jenis split di dalam PSG gross split, yaitu base split yang sudah ditentukan besarannya minyak 57 bagi negara, 43 bagi kontraktor, sementara gas 52 dan 48. Kemudian variabel kedua adalah variabel split, ada 10 variabel. Ini cukup banyak variabel. Kalau kita lihat, saya belum ketemu fiscal system dengan variabel terbanyak seperti ini. Ini sampai 10 variabel nih, mungkin paling banyak sistem fiskal di seluruh dunia. Kemudian ada variabel yang ketiga yang disebut dengan progressive split. Di sini progressive split ini ada 2 komponen sebenarnya, harga, baik harga minyak maupun harga gas. Kemudian ada kumulatif produksi. Jadi ini total kontraktor split, base split ditambah base split ditambah variabel ditambah progresif. Bagi investor, ini misalnya ini investor, sebenarnya mereka tidak terlalu peduli mau PSG cost recovery atau PSG gross split. Mereka punya kalkulasi sendiri. Jadi pemerintah tidak perlulah mengajari investor cara menghitung keekonomian. Kalau saya misalnya sebagai investor diminta menggunakan gross split, maka saya tanya, atau saya hitung berapa total split saya. Kalau bagus, oke, why not? Saya pilih gross split. Kalau tidak bagus, ya saya nggak tertarik. Sesederhana itu mestinya. Sekarang saya akan masuk ke konsep yang sangat penting yang dikenal dengan istilah sebutan access to gross revenue. Ini akses bagi investor, misalnya ini investor gitu ya, terhadap revenue. AGR, kalau mau kita singkat dengan AGR atau access to gross revenue. Konsep ini sangat penting ketika kita bicara daya tarik suatu rezim fiskal. Supaya jelas, saya coba buatkan ilustrasi. Yang pertama ini untuk PSG cost recovery terlebih dahulu. Dalam case ini misalnya untuk lapangan gas dengan bagi hasil 70-30, 70 negara, 30 kontraktor. Ini bagi hasil misalnya 70-30, kemudian pajaknya misalnya 40 di sini, maka untuk bagi hasil sebelum pajak, kita tinggal gross up. Dalam hal ini, bagi hasil kontraktor yang 30% ini, gitu ya, 30% dibagi dengan 1 dikurang pajak tax, gitu ya. Maka kita akan dapat bagi hasil kontraktor sebelum pajak, yaitu 50-50. Ini ya, kita peroleh bagi hasil sebelum pajaknya,
kita peroleh menjadi 50-50. Detail mekanisme perhitungan PSC dapat dilihat di buku saya yang pertama yang berjudul Ekonomi Migas. Karena bagi hasil sebelum pajak 50-50, maka FTP 15%, kemudian karena dibagi 50-50, masing-masing government dapat 7,5, kontraktor dapat 7,5. Bagian kontraktor akan kena pajak, tentunya di sini bagian kontraktor sini nanti akan kena pajak juga gitu ya, masuk dan dia otomatis akan kena pajak. Nah, di sini saya akan memfokuskan pada access to gross revenue. Pada sistem ini, access to gross revenue, berapa access to gross revenue untuk sistem yang seperti ini? Sistem PSC cost recovery gas 70-30 ini berapa? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya ada gross revenue 100 di sini, maka FTP 7,5, FTP bagian pemerintah, maka kita tinggal kurangkan access to gross revenue itu, rumusnya ini adalah gross revenue dikurang before tax FTP government. Di sini FTP government. FTP government itu adalah 7,5, sehingga access to gross revenue-nya 100 dikurang 7,5 sama dengan 92,5. Jadi di sini access to gross revenue untuk PSC sebesar 92,5. Akses gross revenue ini, sangat penting karena akses to gross revenue yang besar memungkinkan kontraktor untuk memperoleh pemulihan biaya yang lebih cepat. Pada tahap awal, dari pendapatan kotor misalnya 100, maka 92,5% ini dapat digunakan untuk merecover biaya. Nah, bagaimana dengan sistem gross split? Katakanlah dengan case yang sama dengan PSC cost recovery sebelumnya, yaitu lapangan gas, sama-sama lapangan gas. Dan berlokasi untuk case yang pertama ini kita anggap berlokasi di darat atau onshore. Setelah kita isi base split, variable split, dan progressive split, maka dapatlah total split untuk kontraktor sebesar 74%. Kita dapat 74%, sedangkan pemerintah otomatis sisanya 26%. Kalau sistem seperti ini, apa artinya? Artinya analog atau identik dengan royalti 26%. Kalau royalti 26% itu berarti akses to gross revenue-nya tinggal 100 kurang bagian pemerintah atau royalti di sini atau government share di sini. Maka besarnya akses to gross revenue 76% di sini. Atau bisa juga akses to gross revenue sama dengan total kontraktor share itu sendiri 74%. Jadi AGR, access to gross revenue 74% ini jauh lebih kecil kalau kita bandingkan tadi gitu ya, 74 dengan sebelumnya PSC cost rec 92,5 gitu ya. Jauh lebih kecil. Jadi jauh lebih tidak menarik dibanding PSC tadi gitu ya. Nah, sekarang kita anggap kalau lapangan gas tersebut berada di lepas pantai atau offshore. Untuk case offshore, kita anggap saja deep water, sehingga dapat tambahan split yang mentok, yang paling maksimal yaitu 16%. Jadi ada tambahan split 16%. Ada koreksi split untuk infrastruktur frontier, di mana offshore lebih rendah dari onshore. Maka kita dapat total split untuk kontraktor sebesar 88. 88 ya. Total split pemerintah otomatis 12%. Ya. Kita tahu total split ini identik dengan royalti, artinya royalti 12%. Ini sama dengan royalti 12%. Nah, kalau tadi kita lihat rata-rata global, sebenarnya ini cukup oke. Artinya masuk rata-rata tingkat royalti dunia. Dalam kasus ini, access to gross revenue 88%, tapi tetap masih kalah 88% ini kalau kita bandingkan tadi dengan 92,5% di PSC tadi. PSC cost recovery tadi. Selanjutnya, coba kita lihat besaran access to gross revenue global gitu ya. Jadi rata-rata emang sekitar, katakanlah di sini, ini saya ambil juga dari Ernst & Young tadi juga, saya ambil di beberapa negara. Kemudian kalau kita rata-rata katakanlah access to gross revenue itu sekitar 88% gitu ya. Bagaimana dengan sistem PSC cost recovery Indonesia? Akses to gross revenue bervariasi dari 89 di sini ya, kalau kita lihat 89 sampai 95%.
Untuk case Indonesia ini tergantung dari lapangan minyak atau gas kalau di PSC Cost Recovery, serta seberapa besar bagi hasil setelah pajaknya dan FTP-nya. Untuk case lapangan minyak, bagi hasil setelah pajak katakanlah 8515, pajaknya 40%, dan FTP katakanlah 15%, maka diperoleh akses to gross revenue 89%. Kalau digunakan FTP 20%, maka didapat 85%. Jadi tergantung oleh 3 faktor tersebut ya, AGR gitu ya. Nah, bagaimana dengan gross split? Nah, ini untuk case gross split. Yang ini untuk case PSC, yang sini untuk case gross split. Range-nya cukup besar. Akses to gross revenue untuk case onshore, ini onshore, ini offshore gitu ya. Sedangkan onshore sangat tinggi. Jadi kalau onshore tadi sangat rendah, offshore sangat tinggi. Apabila akses to gross revenue, kalau kita lihat akses to gross revenue ini kurang dari rata-rata global, maka di sini kan kalau misalnya sini tadi darat, yang rendahnya di sini di bawah rata-rata global, maka kemungkinan besar keekonomian menjadi kurang menarik. Jadi kalau untuk yang ini kemungkinan kurang menarik gitu ya. Sehingga perlu tambahan split. Tambahan split ini diatur dalam permen berupa diskresi menteri. Kalau split kurang, minta tambah. Kalau split kebanyakan, akan dikurangi. Begitulah kira-kira bunyinya di permen. Yang terus terang bagi investor ini agak membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian. Karena tidak ada kriteria yang jelas kapan diskresi split dapat diberikan dan kapan akan dikurangi. Hanya disebut jika mencapai atau tidak mencapai keekonomian tertentu, tanpa ada penjelasan apa itu keekonomian tertentu. Oke. Nah, apa permasalahan terkait dengan pemberian diskresi ini? Bagi kontraktor, mereka tidak terlalu peduli dengan jenis kontrak. Yang penting berapa tingkat keekonomian yang diperoleh. Secara umum, karena akses to gross revenue yang dari exercise kita sebelumnya untuk PSC Cost Recovery lebih besar dibanding PSC Gross Split, maka lebih mudah bagi kontraktor mencapai keekonomian yang diharapkan tersebut. Yang lazim digunakan indikatornya misalnya IRR, Internal Rate of Return, atau NPV, Net Present Value, melalui PSC Cost Recovery. Apabila mereka diminta menggunakan gross split, maka mereka tidak akan keberatan selama memberikan hasil keekonomian yang sama baiknya dengan PSC Cost Recovery. Untuk mencapai keekonomian pada sistem gross split tersebut, maka diperlukan tambahan split berupa diskresi menteri. Ketika split ditambahkan untuk mencapai, misalkan IRR 15%, ini hanya pemisalan, maka bagian pemerintah berkurang jika kita bandingkan dengan kalau IRR 15% tersebut dicapai dengan PSC Cost Recovery. Ini yang kemudian menjadi dilema. Tidak diberi diskresi tidak ekonomis, diberi diskresi kebanyakan. Ya, too little or too much. Permasalahan lainnya adalah bahwa tujuan gross split ini kalau tidak salah karena dianggap prosesnya akan lebih cepat. Karena tidak ada diskusi biaya dengan SKK Migas. Kan gross split uang kontraktor, jadi tidak perlu dibahas biayanya. Selama ini rule of thumb-nya adalah bahwa biaya untuk PSC gross split memang tidak perlu persetujuan dari SKK Migas. Namun, apabila kontraktor meminta tambahan split melalui mekanisme diskresi menteri karena alasan tidak ekonomis, maka perlu diskusi biaya yang lebih detail dengan SKK Migas. Sependek yang saya tahu, hampir semua atau sebagian besar blok atau POD gross split meminta diskresi, yang ujung-ujungnya perlu diskusi biaya tersebut dengan SKK Migas. Jadi dengan demikian, tujuan awal bahwa proses akan cepat karena tidak perlu diskusi biaya tersebut, itu tidak terjadi. Dan diskusi biaya ini bisa jadi lebih ekstensif dibanding diskusi biaya pada saat PSC Cost Recovery. Karena ini berkaitan langsung dengan permintaan tambahan split atau diskresi menteri. Jadi biaya-biaya tersebut akan lebih dipelototin lagi, karena ini langsung berhubungan dengan insentif diskresi tambahan split dari menteri.
Pada slide ini ditunjukkan typical contractor cash flow. Ini typical contractor cash flow. Pada tahap awal ketika mulai produksi, misalnya kita mulai produksi di sini, periode awal itu disebut periode pengembalian biaya atau capital recovery period. Katakanlah di sini capital recovery period. Periode ini sangat penting karena akan menentukan tingkat keekonomian. Pada tahap ini, akses to gross revenue untuk PSC cost recovery yang sangat tinggi, misal tadi katakanlah 92,5% misalnya gitu ya. Maka akses to gross revenue-nya pada periode ini. Setelah periode ini selesai, masuk periode profit, periode profit. Atau kalau di dalam production sharing contract itu, setelah equity to be split lebih dari 0, maka muncullah bagi hasil. Di mana bagian kontraktor yang bisa diambil tidak lagi AGR atau access to gross revenue yang tinggi tersebut, namun turun drastis dalam bentuk bagi hasil kontraktor yang pajak sebelum pajak yang besarnya kira-kira 50-60%. Kalau tadi 70-30 split tadi itu maksudnya besarnya 50%. Jadi turun. Jadi pada tahap awal mereka bisa sampai aksesnya sampai 95%, 95%. Di sini cepat sekali mereka cover biayanya. Setelah itu, setelah periode keuntungan, mereka hanya 50. Dan 50 ini pun nanti akan kena pajak. Ini di dalam PSC cost recovery. Bagaimana dengan PSC gross split gitu ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi dengan PSC cost recovery tadi. Karena pada sistem PSC gross split, pada tahap capital recovery period dan tahap profit period, besaran split bagian kontraktor relatif sama gitu ya. Misalnya tadi splitnya dapatnya 88 misalnya tadi 88% gitu ya, itu ini AGR-nya tadi, access to gross revenue-nya 88%. Jadi pada periode awal capital recovery period, maka mereka punya akses investor 88% gitu ya. Nah, setelah mencapai keuntungan gitu ya, setelah biaya-biaya capital sudah direcover, maka splitnya tetap sebesar ini juga gitu ya. Jadi tidak seperti PSC tadi, cost recovery yang turun drastis mencapai di sini gitu ya. Di sini ya tetap segitu juga gitu ya. Jadi kalau tadi 88 ya 88. Kemungkinan akan turun kalau misalnya ada faktor, kalau di PSC gross split kan ada kumulatif produksi. Untuk lapangan yang besar bisa turun sampai 10% maksimum. Jadi kalau tadi 88% di sini katakanlah maksimum akan turun jadi 78%. Tetap jauh lebih tinggi malah dari kontraktornya tetap tinggi 78% gitu ya. Padahal kalau di PSC cost recovery hanya 50%. Itu pun hanya untuk lapangan-lapangan besar yang produksi kumulatifnya lebih dari 150 juta barrel oil equivalent. Tapi kalau kurang ya maka tetap seperti ini malah. Kalau nggak nyampe, misalnya katakanlah produksinya nggak nyampe 30 juta barrel kalau di permennya itu, maka tetap 88% terus splitnya gitu ya. Baik di periode capital recovery period ini maupun di periode profit period tidak berubah banyak. Berbeda dengan tadi ketika kita bicara PSC cost recovery. Jadi itu yang membedakan yang sangat prinsip. Kenapa IRR itu lebih mudah dicapai bagi PSC cost recovery. IRR kontraktor itu lebih mudah dicapai. Pada saat yang sama, lebih mudah untuk memperoleh government take yang lebih tinggi di PSC cost recovery juga. Kenapa? Karena ini tadi. Karena bagi hasil negara meningkat sangat signifikan ketika periode keuntungan dicapai. Sementara kalau kita menggunakan gross split tadi, dia level splitnya tetap ya berkurang 10% maksimum gitu ya. Kalau seandainya tadi produksinya di atas 150 juta barrel. Ini yang tadi yang kita sebut di awal tadi ya. Susah kadang-kadang untuk di PSC gross split itu untuk mencapai win-win. Kalau untuk win-win, kalau di PSC cost recovery lebih mudah win-win, keuntungan lebih mudah dicapai oleh kontraktor, IRR, NPP. Pada saat yang sama, government memperoleh bagian yang lebih besar. Itulah makanya kenapa PSC itu lebih banyak digunakan di dunia ini. Kalau gross split kan nggak ada, yang ada kan hanya di Indonesia dan di India gitu ya.
Di tempat lain dulu pernah ada di Turkmenistan, di Rusia pernah ada, tapi gagal semua. Di Peru juga ada, gagal semua. Beda sih sebenarnya antara mungkin orang suka misleading antara PSG gross split yang atau revenue share kayak di India itu dengan royalti. Kalau royalti ya memang banyak di dunia ini, sangat banyak sistem konsesi gitu ya. Walaupun tadi sama konsesi dengan gross split, tapi gross split itu kalau kita sebut bahasa singkatnya kira-kira royalti, sistem royalti yang royaltinya ketinggian gitu ya. Sehingga untuk diperbaiki diperlukan diskresi tadi. Oke, ini slide yang terakhir. Intinya, let investor decide. Dari sisi pemerintah, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan karpet merah. Beri kemudahan berbisnis, salah satunya berikan rezim fiskal yang kompetitif. Kita tidak perlu mengajarin investor migas global cara mencari minyak. Ya, kayak kelas Exxon Mobil, Chevron itu nggak perlu kita ajarin. Cara menghitung keekonomian dan lain-lain. Ibarat rumah makan Padang, kalau kita ibaratkan rumah makan Padang, sebaiknya kita siapkan saja menu yang banyak gitu ya. Biarkan investor memilih. Selama ini dengan hanya membolehkan sistem gross split, itu ibarat memaksa pelanggan rumah makan Padang untuk memilih paru, padahal dia fanatik rendang. Akhirnya pelanggan ini pindah ke rumah makan sebelah. Meksiko contoh yang baik yang mengadopsi konsep rumah makan Padang ini. Padahal mereka relatif baru dalam hal membuka investasi sektor hulu migas bagi investor asing. Tahun 2014 saya ingat mereka belajar PSG ke Jakarta. Sejak 2016 mereka menawarkan 4 model kontrak, yaitu lisensi, PSG profit, PSG, kemudian profit sharing kontrak, dan service kontrak. Jadi ada 4 macam. Jadi silahkan nanti investor yang memilih. Brazil ini juga awalnya menggunakan sistem konsesi, kemudian terjadi discovery besar-besaran, pre-salt basin gitu ya. Di sana mereka menemukan banyak giant field, lapangan-lapangan raksasa. Setelah mereka ketemu, mereka pindah ke PSG dalam rangka memperoleh penerimaan negara yang lebih besar. Setelah ada giant discovery, itu biasa bargaining power negara itu meningkat. Bolehlah mengubah kontrak yang lebih meningkatkan penerimaan negara. Tapi ketemu dulu giant-nya, baru setelah bargaining power meningkat, baru kita tingkatkan fiskalnya, kita perketat. Nanti lebih banyak bagian negaranya. Setelah ada discovery, kalau belum ya jangan. Yang luar biasa itu Guyana, negara yang 1 dekade terakhir kita nggak pernah dengar dalam industri migas global. Belakangan banyak penemuan cadangan raksasa atau giant di sana oleh Exxon Mobil. Apa pemicunya? Ya rezim fiskal yang baik. Di sana mereka menggunakan sama production sharing contract, cost recovery, PSG cost rec, dengan royalti hanya 2%. Kalau kita berharap terjadi discovery, ini Guyana kecil ya, kita kecil sekali, tapi sekarang jadi hotspot. Karena tadi mereka menawarkan rezim fiskal yang baik. Jadi kalau kita berharap terjadi discovery melalui kegiatan eksplorasi yang masif, di luar urusan kepastian hukum dan kemudahan perizinan, yang tak kalah pentingnya bagi investor adalah perbaiki rezim fiskal yang lebih investor friendly, lebih kompetitif, sistem yang back end loaded, dan akses to gross revenue yang lebih menarik dibanding kompetitor. Demikian sedikit sharing yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, klarifikasi, sanggahan, dan lain-lain agar dapat disampaikan via email di sini di bennypetroekon@gmail.com. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.